Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Henry Simon masih. Kali ini saya akan membuat video tentang read and write ke Google Drive ya, terutama dengan menggunakan Excel. Maksudnya yang diupload itu adalah Excel. Ini akan menggunakan Python ya. Jadi sebelumnya itu saya dapat test case untuk read data dari Google Analytics ya. Nah setelah saya baca-baca dari link di bawah, ini kalau di copy, kalau kita buka. Jadi dia ada caranya dengan menggunakan Google Sheet ya, yang ada di Google Drive. Harus dibedakan antara Google Sheet dengan Excel ya sebenarnya. Jadi kalau Google Sheet itu adalah sheet yang ada di Google Drive. Sementara kalau di lokal biasanya itu namanya Excel. Kelebihannya di Google Sheet itu dia biasanya ada add-on untuk feature-feature lah. Salah satunya adalah bisa menarik data dari Google Analytics. Kalau kita lihat contohnya, oke. Nah, ternyata bisa untuk menarik data itu menggunakan Google Sheet. Tetapi karena datanya sangat sedikit, nanti saya akan menggunakan dummy data. Mungkin saya showcase dulu ya, sekilas mengenai ngambil dari Google Analytics tersebut. Ini sudah ada ya. Ini tipenya adalah Google Sheet. Ini kalau dilihat nih, mana dia? Ini tipenya Google Sheet. Sementara kalau ini adalah tipenya Excel. Dia harus dibedakan. Ini kalau kita buka di dalam Google Sheet, dia itu ada extension, ada add-on. Nah ini kita bisa get add-on. Saya sudah get add-onnya, yaitu Google Analytics ya. Di sini kita bisa create report. Coba saya delete dulu kali ya. Sekilas saya get, saya udah setting sih. Nah di sini kita bisa tentukan report name-nya, ada akunnya, ada propertinya. Kita mau narik dari data berapa lama, 30 hari yang lalu sampai dengan hari ini. Kita persingkat aja. Oke, lalu kita run. Oke, udah saya testing lagi. Ini udah saya buat lebih sedikit. Akhirnya yang saya dapatkan tuh ya seperti inilah. Emang kurang banyak sih. Mungkin saya belum tahu secara setting di Google Analytics-nya ya, supaya bisa lebih banyak. Anyway, saya akan menggunakan data dari Excel ya, dummy data ya. Kurang lebih strateginya seperti ini. Jadi nanti dari Python akan read data dari Google Drive, Excel. Dimana tadi Google Drive itu sudah di set untuk ngambil dari Google Analytics ya. Ini jangan lupa dia bisa di schedule juga. Kita klik dulu, dia bisa di schedule dan bisa run dengan interval misalnya every day, every week dan sebagainya. Tapi asal saya akan menggunakan dummy data ya. Oke. Lalu saya akan mempush data dari Python itu ke SQL Server. Dan di sini saya akan melakukan join, dan lalu kembali saya akan push data yang sudah di join tersebut ke Google Drive dalam bentuk Excel. Yang ada pivot chart dan pivot table-nya, sehingga bisa terlihat seperti report ya.
Ah, ada beberapa poin ya waktu development. Untuk read data dari Google Drive itu sebenarnya mudah ya, karena tidak membutuhkan autentikasi ya. Jadi jika kita share sebagai public, kita bisa view atau download langsung dalam bentuk Excel. Dan Panda bisa read langsung dari URL tersebut. Bisa dalam bentuk local path atau bisa juga dalam bentuk URL yang pointing ke Google Drive selama dalam bentuk ekspornya adalah Excel. Contoh ya, ini adalah sinteks untuk mengakses Google Sheet saya. Nah, ini kalau di dalam Panda Read kita harus menambahkan seperti ini kurang lebih. Jadi ada export dan formatnya adalah XLSX. Nah, ini bisa langsung read Panda read ke URL tersebut. Nah, itu untuk read ya. Tetapi untuk write itu agak sedikit lebih complicated ya. Karena memerlukan autentikasi, di mana autentikasi ini perlu kita set di Google Cloud API Service. Jadi kita memerlukan juga Google Cloud API selain dari Google Drive tersebut ya. Untungnya sih feature ini masih gratis ya. Karena di Google Cloud saya tidak ada billing account, tetapi bisa untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi pertama kita enable dulu Google Drive API. Nah, ini jika Anda lihat ke ini di Google Cloud saya, Anda bisa cari mana ya? API service. Lalu Anda cari Google Drive. Tuh. Nah, ini Google Drive API. Dan kalau Anda lihat ini sudah enable. Lalu Anda juga perlu meng-create service account. Jadi service account itu semacam account atau email untuk mengerjakan tugas-tugas yang diperlukan ya. Contohnya adalah untuk mengakses file di Google Drive. Ini kalau kita lihat, coba manage. Nah, ini ada kredensial. Salah satunya ada service account. Jadi service account itu berbentuk email seperti ini yang fungsinya untuk mengerjakan tugas-tugas. Nanti email ini Anda bisa gunakan untuk Anda grant access, share misalnya. Dalam contoh ini adalah email ini bisa bertugas menjadi editor. Dia jadi bisa bisa read and write. Sementara kalau orang lain mungkin hanya bisa sebagai viewer saja, jadi hanya bisa melihat saja. Lalu juga kita perlu buat key. Di sini ada key. Di sini kalau Anda buat key, Anda bisa buat dalam bentuk JSON dan nanti JSON ini bisa Anda download. Yang Anda bisa gunakan di Python. Sehingga Anda tidak perlu men-share username dan password, tapi Anda cukup share JSON tersebut. Di mana jika JSON itu key itu sudah tidak diperlukan lagi, Anda bisa hapus sendiri di website Anda. Jadi walaupun Anda sebar-sebar ini key ke orang lain, Anda bisa delete. Jadi orang lain tersebut sudah tidak bisa mengakses key tersebut. Oke, setelah write data ke Excel, pivot table dan chart bisa di automatic refresh jika isu membuka Excel tersebut. Oke, mari saya tunjukkan codingnya. Jadi prosesnya itu pertama kali adalah Python membaca dari Google Drive. Jadi di sini saya sudah membuat test case-nya. Ada di sini kita lihat ada read data dan write data. Dimana read-nya itu adalah, kita coba read dulu ya. Read-nya itu dari URL ini. Dan dia G Drive read Excel. Ini nama sheet-nya. Ini nama kolomnya dari kolom B sampai kolom J.
Dimana kolom ID yang harus terisi yang akan nanti dicek adalah date. Ini kalau kita lihat di sheetnya, nanti dia akan membaca dari di analytics ini. Dan kolomnya itu tadi B sampai J. Dan kolom yang dicek tidak boleh nol, dia sampai berhenti adalah date. Dimana ini nanti akan dibaca sampai sini selesai. Oke, tapi ini nanti ada di Google Cloud. Mari kita coba dulu ya, baca ya. Di sini oke, saya coba baca. Oke, sini sudah terisi. Ini coba saya terangkat dulu ya. Ini coba saya buka. Dia akan ini udah di Google Sheet ya, Excel di Google Drive. Dia akan membaca dari sini. Oke, mari kita lanjutkan. Ini saya terangkat dulu ya tabelnya ya. Lalu kita select. Lalu kita coba run. Nah, dia akan write ke analytic. Nah, sini kita coba tes apakah benar dia mengambil dari Google Analytics ini. Saya coba update datanya. Yang pertama itu misalnya jadi 3000 misalnya. Testing aja sih. Lalu kita coba run lagi. Oke, sudah. Kita coba run. Oke, sudah terupdate 3000. Mungkin saya jelaskan secara singkat aja codingnya ya. Jadi dia harus disebutkan URL-nya. Lalu dia akan read Excel-nya ke dalam data frame. Di sini kalau kita lihat, saya menambahkan export dalam bentuk SLSX. Lalu saya read data frame dari URL tersebut. Ya, ini sih udah data frame read biasa sih. Dia read Excel, dia bisa langsung tahu path-nya itu adalah path dari web, itu dia bisa langsung tahu. Oke. Lalu di sini saya ada rename kolom-kolomnya. Jadi misalkan kolomnya itu berbeda dengan yang ada di database. Contohnya adalah di Excel saya pakai spasi, sementara kalau di database saya memakai underscore ya. Ini semua saya rename. Lalu saya save data frame tersebut ke database yang nama tabelnya adalah analytic dan tab-nya adalah replace. Jadi dia akan menghapus dulu lalu menginsert. Oke, satu tugas sudah ya untuk read. Lalu kemudian saya akan melakukan join ya di dalam data. Dimana joinnya? Oke, ini joinnya kurang lebih. Jadi waktu read data saya akan select seperti ini. Dimana dia ada join tadi analytic yang kita download dan ada data lokal yaitu membershipnya. Jadi ini membership saya adalah tipenya gold, silver atau standar dan ada itemnya berdasarkan seller ID dan item ID. Nah, di sini kalau kita lihat nanti kita bisa lihat yang tipenya membership type-nya standar ada berapa yang di view, add, checkout dan purchase. Nah, ini akan saya baca dulu dari database. Ini saya baca dari database. Lalu saya write ke Excel. Ini adalah path-nya. Ada di lokal dulu. Saya write ke lokal dulu. Ke sheet data analysis. Ini kalau kita lihat di sheet data analysis. Nah, ini adalah sheet-nya. Jadi ini akan di-write di sisi sebelah sini.
Lalu saya ada pivot table dari data ini. Contohnya seperti ini, pivot table. Ini gunanya adalah untuk membuat pivot chart sebenarnya ini. Lalu saya juga ada pivot chartnya yang mengambil data dari sini. Saya bikin dua pivot table-nya ya. Karena kalau yang tadi khusus untuk chart dan yang ini khusus untuk pivot table. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti kita lihat. Anehnya kalau ini saya upload ke Google Drive, dia nanti reportnya akan sedikit berbeda sih. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan berbentuk seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ya, kita mengejar saja dengan tujuan target reportnya dibuat di mana. Walaupun dia nanti seperti ini. Oke, coba kita upload ya. Di sini saya akan coba write dulu tes satu-satu misalnya. Ini coba kita jalankan. Kalau kita run. Oh sorry, ini harus di close dulu. Lalu ini kita run. Karena dia harus write ke Excel tersebut. Jadi memang harus di close. Oke, sudah di close. Nah, di sini dia akan otomatis refresh. Dan kita bisa lihat udah tes satu-satu. Dan reportnya seperti ini. Datanya. Oke, contoh kita menggabungkan antara read dan write ya. Misal, ini kan tadi saya rubah jadi 3000 ya kalau nggak salah ya. Ah, ini kan yang gold. Kalau kita lihat di sini yang gold 3000. Ini saya akan balikan ke value yang normal, yaitu mana dia? Oh sudah ya, dia sudah balik lagi ke normal ya. Karena ini di lokal saya nggak saya update tadi. Oke, ini nanti akan saya run lagi, tapi ini saya akan gabungkan. Kalau tadi kan masih satu-satu ya. Sekarang saya akan gabungkan total, jadi dia read dulu, baru dia write. Data dia akan push ke cloud. Coba kita jalankan. Oke, ini value-nya biasa aja. Nanti kita akan lihat value-nya di pivot table dan pivot chart. Oke, dia akan melakukan refresh. Kita lihat di data analisis. Oke, seperti ini hasilnya. Gold 2000 dan sekian-sekian. Nah, ini akan saya coba update value-nya di analitik. Di sini misalnya saya update lagi menjadi 4000 misalnya. Lalu saya akan coba jalankan kembali. Jadi dia akan read dulu, baru dia akan write ke Google Drive. Oke, sudah selesai. Nah, dia akan refresh. Kita coba lihat ke data analisis. Dia sudah berubah menjadi 5000 dan terlihat jelas. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa member dengan tipe gold itu item view-nya itu sangat besar. Begitupun juga dengan add to cart dan item purchase. Sementara silver dan standar itu tidak begitu besar. Semoga informasi ini berguna. Jadi di sini video ini saya menunjukkan bagaimana cara read dan write ke Google Drive. Di sini saya waktu read masih pakai yang standar sih, belum pakai yang ada autentikasi. Mungkin nanti saya akan kembangkan lagi menjadi yang pakai autentikasi sehingga saya tidak perlu share sebagai public ya untuk read-nya ya. Saya bisa share dengan menggunakan user yang tadi
yang sudah saya bikin account key-nya di service account ini, sehingga mungkin bisa lebih secure kalau diinginkan. Tapi untuk sementara ya kalau cuma buat demo purpose ya bisa pakai public saja. Oke, sekian, terima kasih, semoga informasi ini berguna. Sampai ketemu lagi.